Di semester 1 ini, di semester ini 1C keuangan perbankan. 1C keuangan perbankan, di semester 1 ini kita berusaha memahami kembali pelajaran-pelajaran saat kalian masih SMA. Sekitar kalian sekolah SMA setahun, 2 tahun kah, 3 tahun yang lalu. Aku nggak tahu kenapa bisa kalian lulus kondisi online kayak gini, ya kan? Karena nggak betul-betul nggak menikmati masa SMA, di rumah saja. Jadi intinya pengantar aplikasi komputer lebih fokus pada bagaimana memaksimalkan fasilitas perangkat informasi dan teknologi, dan bagaimana di sini para mahasiswa bisa kalau ku bilang kalimat sederhana ya, bisa lebih tahu bahasa-bahasa yang ibaratnya bahasa-bahasa pemrograman, bahasa-bahasa komputer yang memang saat ini asing, nanti ke depannya mau nggak mau akan kalian terbiasa memahami. Contohnya bagaimana sih ketika laptopmu virusnya bermasalah, bagaimana sih ibaratnya, sebentar ini WA-nya bunyi terus nih, biar saya matikan dulu. Oke. Sampai mana tadi? Jangan lupa, ini jangan ada yang di mute ya, kalau nggak ribut ya. Jadi aku nggak kayak orang ngomong sendiri. Sampai mana tadi? Ada yang ingat? Virus di laptop, Pak. Nah, bagaimana mengenai masalah-masalah yang ada di komputer sehingga masalah yang mempersulit pekerjaan kita itu bisa kita atasi. Dan permasalahan mengenai teknologi informasi ini banyak. Intinya kan kalau kalian belum punya laptop, usahakan beli laptop yang minimal memorinya 4 GB, kemudian prosesornya minimal Core i3 untuk kalian belajar di kampus. Kalau di bawah itu pokoknya lambat. Intinya kalau memang sudah punya yang level-level Celeron ya sudah bersabar, cari beasiswa, cari laptop baru. Nah, di sini pada dasarnya saya mau share screen ya, sebentar ya. Oke. Kelihatan Pak Le? Oke, participant can see your application. Pengantar teknologi informasi ini adalah bagaimana kita memahami apa itu informasi. Ada yang tahu informasi? Aku tanya satu-satu nih, karena yang di mute nih ku tanya ini. Imam Hermansah, informasi apaan, Man? Ya, Pak. Informasi adalah informasi ya? Kayak pemberitahuan, Pak. Pemberitahuan, oke, lanjut. Ya. Kata dari Herman pemberitahuan. Kalau informasi yang megangi bibir, Fatimah. Fatimah Zahra. Kayaknya ngantuk benar nih mukanya nih. Apa, Pak? Informasi apaan? Berita, Pak. Berita yang disampaikan. Oke, lanjut lagi. Siapa yang di mute-nya? Langsung kutanya ya. Kadek. Apa ya, yang Pak. Menurutmu apaan? Ya, informasi itu kayak ya suatu info gitu, Pak. Sudah, suatu info. Nggak usah asal aja jawab, benar nggak benar kan belakangan. Yang penting berkisah. Oke. Secara pada dasarnya informasi itu sesuatu yang bisa kamu mengerti dan bisa kamu terjemahkan berupa berita, berupa info, ya kan? Yang kamu mengerti, yang bisa dilihat hanya dengan menatap dengan panca inderamu mata, kamu tahu. Hanya dengan mendengarkan, oh ini maksudnya ini, ya kan? Hanya apalagi melihat videonya atau melihat gambar, tahu maksudnya apa. Itu namanya informasi. Artinya informasi adalah segala sesuatu yang memiliki arti. Tapi untuk mengolah informasi itu ada yang namanya data. Tahu data? Tahulah kalian, D-A-T-A, data. Data itu adalah bahan mentah informasi yang belum diolah.
Nah, kalau sudah diolah, jadilah sebuah informasi. Jadi, data adalah segala sesuatu yang belum dimengerti, yang belum dipahami, yang harus diolah dulu supaya jadi sebuah informasi. Data ini bisa berupa huruf, simbol, tanda baca, ya kan, yang belum diolah. Nah, untuk mengolah data dan informasi, makanya kita belajar mata kuliah. Apa mata kuliah kita ini? Pengantar teknologi informasi. Nah, kita memanfaatkan teknologinya. Makanya nanti ada namanya sistem komputer. Tahu sistem komputer? Aku tanya lagi satu-satu, mukanya tegang-tegang ini. Nah, Alisa, tahu sistem? Tahu. Coba jawab, jangan tahu aja. Kira-kira apa menurutmu? Nggak bisa jelasin, Pak. Oh, nggak bisa jelasin. Lanjut. Dita, sistem apaan? Pemrograman kali, Pak. Enggak sih. Pemrograman. Sudah, kata kuncinya ada pemrograman. Kata kunci terus kutanya siapa nih yang kira-kira. Ini yang melamun nih, Majaya. Nah, Majaya Gusti Wardah. Melamun Banar. Apaan sistem? Apa ya, Pak? Nggak bisa jelasin, Pak. Oke, dua orang tidak bisa menjelaskan karena banyak melamun. Mata kuliah ini kalau kamu stres melamun, pandangi aja mukaku. Nah, insya Allah kamu makin stres. Kita lanjut aja ya. Intinya sistem itu kalau kalian mau pintar, kalian ini yang ngejom handphone kalian atau laptop kalian? Laptop, Pak. Laptop, Pak. Carilah pakai handphone di Google. Sistem adalah langsung kalian jawab. Pintar sedikit, dosen juga Anda lihat. Iya kan? Oke, lanjut ya. Intinya kalau ada dosen nanya kayak gitu, sediakan handphone. Langsung kamu ketik di handphone apa artinya. Kasih tahu rahasianya. Kalau sekolah online tuh mau kamu sambil tidur kah apakah, ya kan? Yang penting kamu jawab kalau ditanya. Lanjut. Lanjut kah? Ini di mute semua nih. Pak. Oke, aku lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Polusi abad informasi ibaratnya pada tahun di bawah 1800, pada waktu itu kamu masih berupa DNA, ibaratnya masih jadi bulu, rambut, kuku, datuk-datukmu. Orang menggunakan tenaga manusia dan tangan, ya kan? Kemudian di abad industri mulai tahun 1800 mulai ada yang namanya teknologi mesinnya. Kemudian sampai sekarang mulai ada namanya pekerja yang terdidik menggunakan tenaga dan teknologi informasi. Semakin hari teknologi itu semakin berkembang. Kalau dulu handphone masih BBM, ada tombolnya, sekarang handphone. Kalau yang bebinian pokoknya maunya iPhone, ya kan? Kalau orang yang ibaratnya laki-laki maunya handphone Android, tapi bisa untuk game online. Tergantung kesenangan sama kebutuhan kalian. Nah, tapi bisakah handphone itu bukan cuman kalian bikin status joget-joget di TikTok atau di IG, bisa enggak memaksimalkan pekerjaan kalian? Makanya di mata kuliahku nanti tugasnya sama kayak kelas lain. Mata kuliahku kalian kasih pertanyaan, terus kalian jawab dalam bentuk video, kalian upload di akun YouTube kalian. Jangan lupa dijadikan video bukan untuk makanan publik, makanan privasi aja yang bukan untuk publik, terus kirim di Google Classroom. Nah, ibaratnya 1-2 menit kamu ngeplok jawab pertanyaanku. Jadi mau nggak mau kayak gitu. Biar aja mukanya jerawatan apa, diedit aja kok nggak ada yang lihat. Yang penting jawab. Lanjut? Lanjut. Nah, ini yang laki-lakiannya harus pakai nih, karena 2 orang aja. Oke, di zaman sekarang ada istilah masyarakat informasi, di mana kita, masyarakat informasi itu kalau kita istilahnya apa sekarang ya? Kalau yang di orang-orang itu ya, kalau orang kita bikin status langsung diserang masyarakat netizen. Nah, aku baru ingat. Jadi kalian ini bagian dari netizen sekarang atau masyarakat informasi. Nah, di mana lebih banyak orang dalam bidang informasi
apa nih? Adalah suatu masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian dan industri. Termasuk orang yang kurang kerjaan. Nah, masyarakat informasi ya kayak gitu. Nah, kita sebagai masyarakat informasi, orang yang hidup mau nggak mau terbiasa dengan teknologi, apalagi di zaman kopat copit kayak gini, mau nggak mau apa ya, kebutuhan kita itu bukan lagi beras, bukan lagi ini, ada lagi nambahan kebutuhan akan internet. Nah, mau nggak mau tuh, kamu nggak cuma lapar makan tapi lapar kuota. Oke, aku lanjutkan. Apa itu teknologi informasi, handphone, komputer, laptop, internet, atau lainnya adalah perangkat teknologi dari informasi. Aku cepatkan aja. Apa itu informasi teknologi? Istilah yang digunakan untuk, ini dia sederhananya, yang memungkinkan kita mencatat dengan komputer, dengan handphone, dengan laptop, ya kan? Memakai fasilitas internet, memungkinkan kita menyimpan data, menyimpan. Kalau kemarin kita menyimpan pakai hard disk, pakai flash disk, ya kan? Sekarang kita nyimpannya pakai apa sekarang? Pakai Google Drive, pakai iCloud, pakai storage yang kayak gitu. Yang memungkinkan kalau data kita hilang, laptop kita rusak atau apa, kita yang penting punya username sama password, aman data kita. Kemudian bagaimana mengolah, mengambil kembali, mengirim, dan menerima. Itu adalah informasi teknologi. Bisa diumpatin? Nah, kenapa sepi lagi nih? Bisa, Pak. Oke, Indah Fitri. Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Nah, sudah. Jangan tengantuk ya. Siapa lagi yang ini? Kulihat lagi nih orang-orangnya nih. Oke, aku lanjutkan aja. Sudah lewat 40 menit kayak ini. Nggak usah lama-lama kita. Oke, ini ada sebuah apa di sini. Sebentar. Ini aku delete. Malah ke delete semuanya cuy. Sebentar. Ini ada satu teks ini. Nah, ini dia. Delete. Nah, ada tadi informasi versus data yang kutanyakan tadi. Data adalah segala sesuatu yang belum memiliki arti, ya kan? Yang diproses dengan perangkat teknologi informasi sehingga menghasilkan sebuah informasi. Itu kata kuncinya. Apa itu teknologi? Berkaitan dengan seni, sains, pengaplikasian, pengetahuan saintifik ke praktis, ya kan? Bayangkan sekarang teknologi mobil sudah ada mobil listrik, ya kan? Pernah lihat mobil listrik? Ya, pernah, Pak. Nah, kalau di YouTube tuh mobil listrik, nanti tiba-tiba mobil listriknya mati mati di tengah jalan. Kenapa mobilmu mati? Low bed, Pak, katanya. Ya kan kayak gitu. Sama kayak handphone nanti. Artinya apa ya? Berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, mau ndak mau harus kita ikutin. Jangan kita tolak, karena semakin lama teknologi ini semakin berkembang pesat. Belum diketahui adakah orang yang jenuh sama teknologi, belum ada, ya kan? Yang ada orang semakin butuh sama teknologi. Coba kalian berpikir, di zaman dulu andai kata duluan komputer baru pesawat diciptakan, kayak mana jadinya manusia? Duluan handphone diciptakan, baru duluan kapal besar diciptakan sehingga kita bisa pindah dari satu pulau ke pulau. Pernah enggak berpikir kayak gitu? Belum pernah. Enggak, Pak. Enggak. Bayangkan andai kata, ini makanya hebat itu, segala sesuatu itu dihadirkan Tuhan yang diberikan kepada otak manusia sehingga manusia bisa menciptakan segala sesuatu tepat pada waktu, ukuran, dan saat yang dibutuhkan. Coba pesawat itu terakhir diciptakan di muka bumi ini, orang bisa ciptakan pesawat duluan handphone, tidak akan ada orang bisa kemana-mana. Ya kan? Bayangkan, waktu zaman dulu kebutuhan internet tidak tapi penting, surat masih pakai perangko lewat kantor pos, termasuk kalimat-kalimat puisi ke
kekasih yang dicintai, ya kan? Oh, sayang, aku rindu kamu, tempel perangko, kirim ke kantor pos, tunggu 2 minggu, baru balas lagi 2 minggu. Kalau sekarang tinggal emot aja di WA langsung nyampai, kurang dari hitungan detik, ya kan? Nah, artinya apa? Itu adalah seni sains itu yang apa ya? Semakin hari semakin praktis, semakin memudahkan kita melakukan, dan pada dasarnya teknologi ini dia semakin memudahkan kita, dan dia kalau kita tidak bisa menangkapnya akan mempersulit hidup kita. Nah, pertanyaannya, kalian mau menguasai teknologi atau kalian menjauhi teknologi? Dan teknologi ini bisa dipersulit. Contohnya, dengan teknologi informasi, orang pintar itu semakin pintar membunguli orang, semakin pintar juga mempintari orang. Nah, dengan teknologi ini tergantung diri kamu nanti mau apa, sebagai apa, dan kemana. Oke, baru 23 menit ya, sabar. Kita lanjutkan TI. Kalau zaman Baharia, gambar, alat hitung, telegraf. Kalau masa kini ada komputer, ada video conference kayak Zoom kayak gini, ya kan? Mau nggak mau aku selama masa pandemi, kemampuan di rumahku yang 10 Mbps ku naikkan, jadi supaya bisa nge-zoom. Mengapa informasi diperlukan? Kira-kira menurut kalian, kenapa informasi diperlukan? Berdasarkan apa yang ada di depan ini. Asap, lampu, kode, kenapa diperlukan? Coba aku tanya ke yang suka senyum-senyum di sini, siapa ya? Aku lihat dulu ya. Langsung semuanya berdiaman mulutnya. Jihan Salsabila. Nah, oke. Kenapa informasi diperlukan menurutmu? Pak, membuat seseorang mengambil keputusan. Ya, enak kan jawabnya, tinggal ada di depan kan. Nah, kayak gitu aja kalau ngomong tuh, yang penting bekesah. Kemudian ku tanya lagi. Mengapa informasi sebagai sumber kegembiraan? Imelda, coba jawab. Karena dapat banyak info. Dapat banyak info yang apa? Kan kegembiraan. Info yang gimana? Yang kayak happy-happy gitu mungkin, Pak. Yang komedi-komedi gitu mungkin. Ya, jadi informasi itu memberikan kegembiraan karena menghilangkan stres kita. Coba nggak ada handphone, stres nggak kamu? Stres kan? Stres, Pak. Saya sendiri kemarin waktu zaman musim-musim Facebook, saya kan punya Facebook ada 4. Setiap 4 Facebook pasti 5.000 orang penuh, bikin baru. Tapi sekarang jenuh juga, tak matikan semua Facebook. Ya, akhirnya cuman WA aja. Termasuk medsos, IG, apa lagi zaman-zaman mulai ini kan. Nah, intinya memberikan kegembiraan. Cuman kegembiraan informasi ini jangan sampai kalian larut. Cowok Korea tuh belum tentu kenal kalian, tapi kalian cowok Koreanya kenapa nangis juga, Bungulan Banar, ya kan? Gara-gara informasi. Oke. Nah, makanya tinggal kalian, itulah sumber kebahagiaan dan penderitaanmu. Di mana orang memanfaatkan teknologi informasi, bikin film Korea, kamu ikut nangis sama bahagia. Informasi itu tergantung apa di sini? Informasi itu apa? Segala jenis apa? Tergantung posisi, situasi, kondisi, dan relasi. Saat ini aku ngajar ke kalian mata kuliah pengantar teknologi informasi. Artinya kalian berusaha memahami teknologi apa sih yang bisa dimaksimalkan kalian dalam bekerja berkuliah nanti. Terus jika ada kendala penerapan teknologi tadi, apa sih yang seharusnya kita lakukan jika komputer kena virus? Nang kayak apa ikan baiki? Nah, kalau kamu punya duit, bawa ke toko komputer. Kalau kamu udah punya duit, bawa ke siapa? Nah, cari dulu informasi di YouTube, cari tahu jawabannya. Kalau sudah rusak, baru ganti baru. Oke, lanjut. Muhammad Nur sudah ngantuk, terus Eka Putri sudah ngantuk-ngantuk sama Maria. Siapa lagi yang ngantuk-ngantuk? Oke, lanjut aja ya. 13 halaman aja kok.
Tenang aja kalian. 13 slide aja. Kita sampai jam berapa ini? 15.40. Oke. Nih, informasi didapatkan melalui apa di sini? Bisa kalian lihat? Bisa, Pak. Udah, aku lanjutkan. Males aku jelaskan. Yang penting kamu lihat, kamu paham, itulah informasi. Kadang tidak perlu kata-kata kalau ingin disampaikan jika sudah ada tulisan. Kita romantis sedikit. Apa yang membuat informasi itu berguna? Ini syarat sah sebuah informasi. Aku pengen kalian bikin vlog. Sebagai absensi perkuliahan hari ini. Kalian jelaskan apa yang membuat informasi berguna. Jadi kalian nge-vlog, simpan, rekam HP, ya kan? Bikin vlog dalam waktu 1 menit aja filenya, baru upload di YouTube. Habis itu di-prepare, kirim ke grup. Materinya ini, kalian jelaskan dengan bahasa kalian. Oke? Jangan lupa bukukuran dulu, biar nggak kelihatan pucat. Apa yang... Itu semuanya, Kak, dijelaskan. Iyalah, kan udah sampai 1 menit jelaskan. Yang membuat informasi berguna adalah informasi itu harus akurasi. Akurasi adalah pokoknya kamu sampaikan dengan bahasamu. Kemudian informasi itu lengkap, informasi fleksibel, dapat dipercaya, informasi itu memiliki keterkaitan atau berhubungan dengan kita. Informasi itu, kalau tidak berhubungan ngapain kita dapat ya? Kemudian mudah diakses, mudah didapat, terus informasi itu ada faktanya, ada pembuktiannya. Kemudian informasi itu tepat pada waktu dan tidak terkontaminasi, alias hoax, ya kan? Di zaman sekarang di YouTube itu ada namanya buzzer. Buzzer itu orang bayaran dari suatu organisasi khusus atau apa yang ibaratnya dengan tujuan mengarahkan, menggiring opini masyarakat supaya ini loh jadinya seperti ini. Itu tugasnya buzzer. Ibaratnya itu ada kotoran sapi, si buzzer bilang itu emas, orang menggiring ke situ, akhirnya kita menganggapnya itu emas. Nah, zaman sekarang kayak gitu tuh. Ibaratnya apanya? Kalau kamu lihat perang digital kalau orang bilang. Oke, bisa kalian jelaskan? Aku nggak mau lama-lama nih, lewat dari ini sudah mukamu kusut. Sebelumnya, ada yang ditanyakan enggak? Nabila, mau nanya apa? Apa ya, Pak? Sudah, nggak ada berarti. Nggak ada. Apa, saya mau tanya. Ya, tanya dah. Itu yang bikin vlognya wajib kah? Wajib lah, masa nggak mau bikin? Malu. Ngapain kamu Malu, kuliah kalau malu, ya kan? Nggak pede. Apa ya? Selama kamu melaksanakan perkuliahan, mau nggak mau kamu dituntut supaya jadi orang yang pede, mau nggak mau, ya kan? Penuh daki. Jadi intinya dituntut kalian, makanya kalian bikin vlog, tapi kalian privasi di YouTube. Jadi yang bisa nonton cuman teman-teman kalian sama aku sebagai dosen untuk sementara. Tapi selesai mata perkuliahan ini hapus saja semuanya. Tapi sebelum kuliah itu selesai jangan pernah dihapus. Jadi sekalian kamu uji belajar mental supaya kamu terbiasa. Oke? Nggak usah malu. Lanjut? Lanjut apa kada? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Komponen teknologi informasi. Nah, teknologi informasi komponennya pada dasarnya ada sistem komputer. Sistem komputer itu ada hardware, ada software, ada brainware. Tapi kalau komponen TI dibagi menjadi ada hardware, ada software, ada firmware, ada brainware, sama infoware. Apaan itu infoware? Nah, hardware berupa komputernya, CPU,
perangkat input dan proses, sama perangkat penghubung seperti hotspot, ibaratnya yang internet. Kemudian software seperti operating system, Windows 10, Windows 7, ya kan? Kemudian aplikasi paket seperti Microsoft Office, kemudian aplikasi user yang ibaratnya digunakan di dunia perbankan. Kalau teller ada aplikasi khusus yang dimanfaatkan untuk kegiatan administrasi bank. Ada lagi namanya istilah firmware. Jadi setiap hardware yang rusak itu ada lagi firmware-nya. Ibaratnya apa ya? Sebuah alat yang digunakan untuk memastikan komputer itu berjalan, yang berupa kode-kode instruksi dalam program. Alat instruksi dia kalau firmware. Kemudian ada brandware, kitanya. Brandware ini manusianya. Brandware itu ada programmer, ada operator, ada user, ya kan? Kemudian ada infoware. Nah, infoware ini apa? Aturan-aturan yang digunakan dalam penggunaan teknologi informasi. Dan ini nanti akan diperjelas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi cara perkuliahanku aku nggak mau cerita kayak gini aja, aku pengen kita interaktif. Lanjut dikit lagi coy. Nah, lingkungan kerja saat ini apa? Di masa sekarang sebagaimana yang kuceritakan, perubahan yang cepat, kompleks, ekonomi global, COVID di mana-mana, ya kan? Kalau 3 minggu lalu kanan kiri innalillahi wa inna ilaihi rajiun, langgar sebelah berlomba-lombaan, ya kan? Bilang ada yang meninggal, tapi bersyukur sekarang sudah mulai sepi. Nah, artinya apa? Di lingkungan kita sekarang faktor alam juga berpengaruh selain faktor perubahan ekonomi global, kompetisi, dan berfokus pada pelayanan. Kenapa berfokus pada pelayanan? Nah, ini nanti akan kujelaskan di mata kuliah ada hubungan dengan e-commerce. Ada hubungan dengan Shopee, Lazada, ya kan? Ada GoPay, GoFood, Grab, ada berfokus pada itu nanti. Kita apa ya? Kita gali lebih dalam, kita coba pahamin pola strategi mereka bekerja itu melalui IT. Mudah-mudahan kalian paham sedikit, nggak usah banyak-banyak, karena kebanyakan paham nanti kepintaran. Lanjut. Saat ini kita diharapkan menghasilkan output lebih banyak, tetapi dengan input yang lebih sedikit. Itu pada dasarnya. Ini nanti kujelaskan, ibaratnya capek ya kalau ku jelaskan kamunya dengar. Nah, penggunaan TI untuk lingkungan tersebut banyak organisasi yang menggunakan TI, bahkan pada kasus tertentu solusinya hanya TI. Oleh karena itu, pengetahuan tentang TI sangat penting. Makanya mata kuliah pengantar TI penting, walaupun kamu sudah paham, sudah terbiasa. Kenapa harus belajar TI? Nah, kenapa mata kuliah kita ini penting? Mata kuliah kita memiliki efek besar dan dampaknya pun signifikan terhadap diri kita. Kemudian kita harus memahami ada struktur, ada manajemen organisasi, serta proses bisnis yang sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Proses bisnis kejadian transaksi bisnis yang nanti kalian akan pahami di mata kuliah dosen lain, itu semuanya dipengaruhi berdasarkan TI. Oke, lanjut. Yang jelas, yang ketiga, kesempatan karir kalian nanti ke depannya, kalau lulus kan 4 tahun lagi, mudahan kalian lulus. Kalau enggak kalian kena COVID dibungkus, ya kan? Berdoa aja dulu. Jadi intinya kesempatan karir kalian, kalau kalian paham, semakin kalian membuktikan bahwa kalian itu layak, semakin kalian dibutuhkan orang. Intinya apa? TI itu mempengaruhi banyak aspek pekerjaan atau organisasi. Selesai. Ada yang ditanyakan? Nggak usah lama-lama kita. Kak, tugasnya tuh yang vlog itu kapan terakhir? Kasih waktu 3 hari dari sekarang. Harusnya setiap ada 1 hari aja sih. Ini kan ada jam nih Mas ini sampai jam 15.40. Ngoceh aja kamu di handphone. Ya kan, baru kamu upload di YouTube-mu, kayak gitu aja. 1 menit kan, Pak? 1 menitan lah, nggak usah lawas-lawas, capek aku dengarnya. Aduh, apalagi tanya, kalau nggak ada, aku akhiri perkuliahan kita.
Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Kita lihat si Alisa berkacamata. Wah, ini kerekam masuk di YouTube nih. Dari tadi dia nih begayaan. Lanjut. Oke, Reski juga nih. Tanya nih. Hah? Apa? Hah? Izin bertanya, Ya, cepatlah. itu bertanya. tugasnya ada kayak soalnya gitu kah? Tugasnya ya tadi. Ini tugasnya. Nih. Yang mana, Pak? Kamu menceritakan ini nih. Ini kamu narasikan. Nah, apaan sih kalau bisa foto pakai HP, ya kan? Ini tugasnya. Apa yang membuat informasi berguna? Nanti materi PEL ini ku kirim ke Classroom biar kalian umpati. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sudah, kalau nggak ada, aku Nggak ada, Pak. kuliahan biar kalian nggak habis kuota. Oke? Nanti sampai jumpa di minggu depan. Nanti selanjutnya aku mainkan di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, aku end meeting ya. Makasih, Pak. Oh. Nggak ada nih.